Pertama, Dewa Mahendra. Dewa selalu menjadi bahan olokan teman-temannya. Tidak hanya para wanita cantik yang mengolok-olok dirinya, tetapi hampir semua teman kelas di kampusnya. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa di balik penampilan tulunya itu, Dewa menyimpan sejuta pesona yang justru bisa membuat mereka tergila-gila. Namanya Dewa Mahendra. Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi yang penampilannya terlihat culun itu selalu mengenakan pakaian rapi. Berbeda dengan pria seusianya yang gaul dan trendy. Dewa justru terlihat jadul, kacamata yang ia kenakan pun membuat penampilan pria itu semakin dipandang sebelah mata. Awas, awas! Dewa matahari mau lewat, nanti kesenggol gosong, loh. Ledak seorang wanita saat Dewa melintas, hendak memasuki kelas. Dicibir seperti itu, sudah merupakan makanan sehari-hari bagi Dewa. Bahkan bisa dikatakan Dewa sudah mati rasa. Sebab tujuannya datang ke kota adalah untuk menuntut ilmu. Ia tidak ingin menghabiskan waktu untuk meladeni para pencibirnya. Terlebih ia kuliah di sana dengan bantuan beasiswa. Sehingga ia harus berusaha keras untuk mempertahankan nilainya agar beasiswa Dewa tidak dicabut. Dewa pun langsung masuk dan duduk di kursinya. Tak lama kemudian, datanglah seorang dosen yang begitu cantik dan seksi. Namanya Desi. Ia merupakan seorang janda berusia 35 tahun. Orang yang tidak mengenalnya tak akan menyangka bahwa wanita itu adalah dosen. Sebab dari penampilannya ia lebih pantas disebut sebagai model. Dada yang besar, bokong yang bulat, badi bak gitar Spanyol, membuat siapapun akan gagal fokus jika melihatnya. Belum lagi aromanya yang harum. Jika dia melintas, dalam radius 5 meter pun aromanya masih tercium. Morning, kelas. Sapa Desi. Ia selalu ceria setiap kali mengajar. Morning Miss D. Sahut para mahasiswa. Ia memang lebih senang dipanggil dengan sebutan itu. Oke, kita langsung mulai saja kelasnya, ya. Ucap Desi. Ia pun memberikan materi di depan kelas. Ia berdiri di hadapan para mahasiswa, serta mondar-mandir di sana. Saat Desi sedang menerangkan, Dewa malah gagal fokus pada tubuh molek dosennya itu. Ia bahkan menelan selaput kala melihat betis dosen yang begitu mulus itu. Membuat Dewa menjadi tidak fokus. Ya Tuhan, kenapa dia sangat sempurna? Batin Dewa. Tenggorokannya terasa begitu kering. Ia sangat kehausan kala melihat dosennya itu. Bahkan beberapa kali Dewa menarik-narik kerah bajunya karena kegerahan. Kalau begini caranya, gimana aku bisa fokus? Batin Dewa. Bagi dosen, Dewa merupakan mahasiswa yang paling mereka perhatikan. Sebab mereka sangat menyukai mahasiswa yang cerdas itu. Sehingga beberapa kali Desi mencuri pandangan ke arah pria tersebut. Dewa, kamu suka yang besar ini, ya? Tanya Miss Desi sambil berjalan ke arah Dewa. Ia lalu membungkukkan tubuhnya. Sehingga Dewa dapat melihat belahan dadanya yang putih dan mulus itu. Miss Desi membuka kancing bajunya satu persatu secara perlahan. Kamu mau? Desis Miss Desi di hadapan Dewa. Dewa tidak habis pikir kalau Miss Desi akan melakukan hal tersebut. Namun, sungguh aneh bagi Dewa, karena teman sekelasnya seolah tidak melihat pemandangan tersebut. Dewa, kalau mau pegang boleh, kok? Ucap Miss Desi nakal. Iya, Miss aku mau. Ucap Dewa. Kemudian Miss Desi memperlihatkan 2 buah gunung kembar miliknya pada Dewa. Boing. Jadi bagaimana, Dewa? Apa kamu sudah paham? Tanya Desi. Ia heran karena tidak biasanya Dewa seperti ini. Ia pun akhirnya menegur Dewa. Sontak saja semua pandangan tertuju pada pria itu. Iya, saya paham. Boleh pegang, kan? Sahut Dewa. Desi menggelengkan kepala. Akhirnya ia pun berjalan ke arah Dewa. Dewa, panggil Desi sambil mengetuk meja pria tersebut.
Sontak saja pria itu terperanjat. Tiba-tiba saja, pemandangan indah tadi menghilang seketika. Namun, ia semakin terkejut karena melihat Desi sudah ada di hadapannya dengan wujud yang berbeda. Dewa akhir-akhir ini memang sering melamun, terlebih lagi saat mata kuliah Miss Desi. Besar banget. Gumam Dewa, pelan. Sontak saja satu kelas terbahak mendengarnya. Hahaha, ternyata si cupu bisa kotor juga otaknya. Kirain cuma ada pelajaran doang di kepalanya. Cibir mahasiswa yang lain. Mereka pun langsung menyoraki Dewa. Sapuin dulu tuh otaknya, biar nggak ngeres. Hahaha. Mereka sangat puas menertawakan Dewa. Dewa pun langsung menunduk. Ia malu karena ketahuan melamun jorok tentang dosennya itu. Sementara itu, Desi melihat ke arah celana Dewa, ternyata celana itu terlihat sudah menyempit. Apa kamu tidak bisa fokus? Tanya Desi. Bisa, Miss. Sahut Dewa dengan suara gemetar. Desi tahu betul, jika suara pria seperti itu, artinya sedang menyimpan hasrat. Oke, kita lanjut. Kalian harap tenang, ucap Desi dengan suara lantang. Ia pun melanjutkan kelasnya sampai selesai. Setelah membubarkan kelas, Desi memanggil Dewa agar menghadap ke ruangannya. Kamu ke ruangan saya, ucap Desi sambil menatap Dewa. Iya, Miss. Sahut Dewa. Ia tak berani membantah. Desi pun berjalan lebih dulu, sedangkan Dewa membuntutuinya dari belakang. Sialnya, hal itu membuat Dewa dapat melihat bokong Desi yang sedang berjalan itu memantul-mantul. Membuat tangan Dewa gatal ingin meremasnya. Akhirnya Dewa pun memilih untuk memalingkan wajah. Ia tidak ingin kurang ajar pada dosennya itu. Masuk, ucap Desi. Ia sadar bahwa di belakangnya ada Dewa. Gluk! Masuk ke ruangan hanya berdua dengan Desi, membuat Dewa panas dingin. Terlebih kala Desi meminta Dewa untuk menutup pintunya. Tutup pintunya, ucap Desi tanpa menoleh. Ia duduk di sofa yang ada di ruangannya itu. Kebetulan Desi memiliki jabatan di kampus, sehingga ia bisa mempunyai ruangan pribadi. Dengan tangan gemetar, Dewa menutup pintu. Kemudian ia melangkahkan kakinya ke dekat Desi. Iya, ada apa, Miss? Tanya Dewa sambil berdiri. Duduk, ucap Desi. Ia meminta Dewa untuk duduk di sampingnya. Wah, saya tidak berani, Miss. Ucap Dewa. Duduk atau saya kasih nilai D, ancam Desi. Akhirnya Dewa pun menurut. Ia duduk tepat di samping Desi. Berada tepat di samping wanita yang telah membuat gairahnya meronta-ronta, membuat fantasi Dewa semakin berkelana. Terlebih aroma Desi yang begitu harum, sangat menggoda jiwa lelaki tersebut. Kamu kenapa? Tanya Desi sambil menoleh. Ia bahkan menghadap ke arah Dewa, sehingga pria itu dapat melihat belahan dadanya. Enggak, Miss. Sahut Dewa dengan suara bergetar. Ia tampak begitu pucat. Melihat tampang Dewa yang polos itu, membuat Desi tersenyum. Ia jeti gemas padanya. Di, kalau dilihat dari dekat, kamu tuh sebenarnya ganteng, loh. Puji Desi sambil menatap Dewa. Dewa yang tak sanggup ditatap pun memalingkan wajahnya. Ia khawatir dirinya akan hilaf. Kalau diajak ngomong tuh, jangan buang muka. Gak sopan, ucap Desi sambil menarik wajah Dewa agar menatapnya. Maaf, Miss. Sahut Dewa. Akhirnya ia terpaksa menatap Desi. Aku tahu kenapa tadi kamu gak fokus, ucap Desi, genit. Dewa menelan selava. Ia malu sekaligus khawatir dosen itu akan marah padanya. Tunggu, deh. Maaf ya, ucap Desi. Ia pun melepaskan kacamata Dewa. Kenapa, Miss? Tanya Dewa. Ia heran karena Desi melepasnya.
Jantungnya mulai berdebar-debar. Nah kan, kamu tuh ganteng. Cuma sayang aja kamu gak sadar. Lagian ngapain pakai kacamata kayak gini? Mata kamu kan gak minus. Ucap Desi. Ia menaruh kacamata itu di meja. Saya gak pede, Miss. Makanya pakai kacamata. Sahut Dewa. Oke, mulai saat ini, saya minta kamu jangan pakai kacamata lagi, ya? Saya gak mau lihat kamu dibully terus. Ucap Desi. Ia kasihan pada Dewa. Tapi, Miss, gak ada tapi-tapian. Ucap Desi sambil menaruh satu jarinya di bibir Dewa. Dewa pun terkejut. Terlebih kala Desi mengelus bibir pria itu. Kamu belum pernah punya pacar, ya? Tanyanya sambil mendekatkan tubuhnya pada Dewa. Sontak saja bola mata Dewa hampir melompat. Ia tak menyangka Desi akan melakukan itu, padahal hal seperti itu bagi Desi biasa saja. Miss, ini kampus. Saya tidak berani. Ucap Dewa. Desi mengerutkan keningnya. Apa maksud kamu? Tanya Desi. Namun, mata Dewa tetap terfokus pada dua buah bulatan besar milik Miss Desi. Sontak saja tubuh Dewa meremang. Miss,